Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratim mustaqim. Yang saya muliakan jamaah Masjid Jami' Ar-Ridwan. Alhamdulillah pada malam Jumat yang mulia ini, malam akhir bulan Zulhijjah, besok malam awal Muharram 1444. Ya, besok Pak kita baca doa akhir tahun ba'da asar ya. Ngumpul di sini kita ba'da asar. Nanti saya pimpin baca doa akhir tahun. Nah, nanti ba'da ya. Ba'da maghrib baca doa awal tahun. Nah, nanti yang memimpin doanya bisa jadi Ustadz Wahab atau harus Fadilah atau Ustadz Ridwan atau imam yang bertugas, insya Allah. Pada malam ini tema pelajaran kita ini sangat penting Pak, yaitu hadis yang pertama. Kita baca hadisnya dulu ya. Temanya sebenarnya ialah mengajari orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah. Itu temanya itu. Nah, ini kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Artinya hadis dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang adalah akhir kalamnya ketika dia akan meninggal dunia kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, wajib masuk surga. Itu Pak ya. Kalau kita lihat kalimat hadis ini seolah-olah enak banget masuk surga ya, cuma dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang yang berpengalaman menjenguk orang yang hampir meninggal dunia, itu susah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betul enggak Pak? Terkadang kita bisikin, kita ajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nggak bisa ngucapin. Enggak itu Pak ya, banyak kejadian ya. Kenapa itu? Nabi sendiri mengatakan. Makanya ada seorang ulama, nggak saya sebutkan namanya, mengatakan harga surga itu murah banget dengan kalimat la ilaha illallah. Wah, kalau begitu enak dong kita masuk Islam semuanya. Nabi mengatakan barang siapa yang ada akhir kalamnya la ilaha illallah, akhir kalam daripada dunia ketika dia akan meninggalkan dunia, bisa nggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Kalau bisa wajib masuk surga. Kalau tidak wallahu a'lam bishawab. Banyak yang tidak bisa. Itu kenyataan. Bahkan terkadang diajarkan ke kupingnya la ilaha illallah. Tidak bisa sama sekali. Nah, ini rahasianya Pak ya. Kalimat la ilaha illallah ini bisa diucapkan orang yang mau meninggal. Ingat nih Pak nih. Ini pengajian kita nih.
apabila kalimat ini memang menjadi amalan dan kecintaan kita semasa kita hidup. Itu amalan kita hari-hari sampai besok kita mati. Dia akan datang tanpa ada yang perlu ngajarin. Tapi kalau semasa dia hidup sehat, tidak pernah ngucapin la ilaha illallah atau sekali-sekali saja, enggak bakalan datang. Makanya Pak, Nabi mengatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumku, sejak Nabi Adam dan nabi yang lain, kalimat la ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah jaminan masuk surga. Jaminan Pak. Tapi bisa nggak nanti kita ngucapin? Ini pertanyaan sekarang ini. Bisa tidak saya ngucapin nanti ketika saya mati? Saya bilang bisa. Asal saja bapak-bapak, ibu-ibu semasa kita hidup ini jadi amalan, kecintaan kita. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang dengan apa yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan kalimat la ilaha illallah, ketika kita mati la ilaha illallah itulah yang datang surga. Nah, kejadian Pak. Ya. Kalau di dalam dunia seseorang itu yang dia cintai, kan banyak itu. Yang dia cintai selama hidupnya. Itulah nanti yang datang. Banyak terbukti. Ketika udah nazak, ada kawannya yang tahu, dibisikin la ilaha illallah nggak mempan, nggak bisa juga nyebut, kata dia but. Nggak bisa, datang kawannya pulang ke rumah, diambil dah. Dia ambil bala anam. Ini kan katanya bala anam, iya mati. Karena itulah yang dia cintai dalam dunia datang. Ya Pak. Ketika orang terlalu sangat cinta dengan dunia, dengan harta, ketika mati harta inilah yang datang. Kalau bebek diingatin. Tapi kalau cinta kita kalimat la ilaha illallah. Itu Pak. Saya ingat ini dari sekarang ini Pak, pengajian kita luar biasa ini Pak. Samanul jannah la ilaha illallah. Harga surga itu samanul jannah. Harga surga itu la ilaha illallah. Masya Allah Pak. Hadis-hadis jelas ini. Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur dengan kalimat la ilaha illallah khallasahu minan nar. Allah bebaskan dia daripada api neraka dan siksa kubur. Ini hadis yang sudah banyak sekali dijelaskan oleh baginda Rasul. Hanya pertanyaannya, bisa atau tidak kita mengucapin kalimat itu ketika kita mau mati? Bisanya orang yang cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada satu hadis yang pernah kita terangkan beberapa tahun yang lalu, ialah man qara'a la ilaha illallah sittuna alfi marrah kanat lahu bida'an minan nar. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Yang saya tahu yang khatam baru Dedi itu sendiri yang dicatat. Dedi mencatat dia baca 70.000 kali. Kanat lahu bida'an minan nar, adalah itu sebagai penebus
daripada api neraka. Alhamdulillah. Jangan cukupkan 70.000 kita baca selama hidup kita, selama beribu-ribu, berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta-juta sampai kita mati. Tidak ada harapan, cuma satu ini. Rasulullah menerangkan cuma satu. Kalau kita hidup dalam dunia ini sudah begini susah, kita menderita dalam dunia ini, ternyata tidak bisa masuk surga. Apa tidak rugi dunia, rugi akhirat, dua-duanya rugi. Dalam dunia ini nggak ada yang senang, Pak. Orang kaya tidak senang, susah. Kita lihat mereka senang, mereka sebenarnya adalah susah. Di mana yang senang? Di surga. Kan sudah kita terangkan yang lalu. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, apa yang Allah berikan kepadanya di alam barzah, di alam kubur itu, dia dapat kapling di dalam kubur luasnya 30 meter persegi. Rumahnya di dalam kubur sebesar Masjid Ar-Ridwan ini, lebih indah, lebih megah. Tirainya, pemandangannya surga. Dia bebas memandang ke surga. Hebat enggak? Orang yang ahli kalimat la ilaha illallah itu, dia menurut sebuah riwayat hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku mati syahid." Jabir bertanya kepada sahabat Rasulullah, "Ayahku mati syahid. Aku ingin melihat di mana posisinya sekarang." Rasulullah mengatakan, "Ayahmu itu ada di dalam mulut burung yang berwarna hijau, berterbang-terbangan di surga." Berterbang-terbangan di surga. Jadi kendaraannya itu nanti ada burung warna hijau, dibawa orang-orang ini berterbang. Ruh bukan badannya sudah dibangkai. Ruhnya itu dibawa ke surga, berjalan-jalan, pulang lagi ke rumah. Rumah yang besar itu, yang 30 meter persegi. Ini kitabnya menerangkan. Ini guru Masjidil Haram yang menerangkan ini. Pengarang Tauhid, Wali Allah. Ini kitabnya ada di tangan saya. Insyaallah. Ini kitab juga Wali Allah, kitab Al-Hikam ini, Pak. Saya baca semuanya karena ini bidang saya. Insyaallah. Enak enggak, Pak? Hah? Telah kita mati. Dalam dunia ini penderitaan semuanya, enggak ada. Penderitaan, makan kenyang enak, sakit perut ke toilet. Kan begitu, sehat, nggak ada yang senang dalam dunia ini. Sementara saja, kalau sudah kita di dalam dunia ini begini penderitaan kita, di akhirat kita nggak dapat posisi itu, kan rugi banget kita, rugi dua-dua. Pilih ini, lazimkan, kekalkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Amalin, Pak, banyak-banyaknya, berapa saja. Pokoknya setiap sehari semalam itu jangan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun seberapa saja. Karena harapan kita hadis itu, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti disertai orang yang dia cintai. Kalau memang kita cinta kepada Quran, Quran akan menemani kita. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah, itulah yang akan datang, dan ada jaminan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mau kita tunggu daripada ucapan yang benar adalah ucapan baginda Rasul. Tidak ada ucapan yang paling benar kecuali ucapan baginda Rasul. Nah, ini kalau saya pegang itu. Baca terus setiap hari. Bahkan kita rasanya kurang. Kita berzikir, sekali berzikir paling berapa? 300, 400, 500, 1000. Masih kurang, terus tambah terus zikir. Karena sudah dibukakan jalan. Kalau kita nggak mau ngamalin, sudah guru-guru sudah menyampaikan.
pegangan kamu adalah kalimat la ilaha illallah. Akhir kalam kita akan datang. Nah, maka tadi seorang ulama itu, wah saya nggak percaya itu katanya. Ulama itu ngomong begitu. Nggak percaya saya, mudah banget masuk surga. Hati-hati bung. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mau mati bukan mudah. Makanya Nabi menjamin orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang yang memang dalam keseharian hidupnya di dalam dunia itu la ilaha illallah. Sama seperti bapak di sini yang ahli sholat berjamaah. Coba satu kali aja nggak datang sholat berjamaah, rugi banget kita rasa. Satu kali aja nggak datang sholat berjamaah, masya Allah ruginya kayak apa? Ya bapak yang ahli jamaah ini nggak datang ke masjid, ya datang ke musola sekali aja, masya Allah menyesal. Gitu kan Pak yang ahli. Nah itulah nanti yang datang, masya Allah tabarakallah. Nah itu tidak perlu dipimpin. Yang kedua, baginda Rasul mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum, ajarilah orang-orang mautakum yang akan mati, udah nazak, ruhnya sudah sampai di tenggorokan, ajaklah, bisikkan ke kupingnya la ilaha illallah. Belum juga. Yang kedua la ilaha illallah, enggak juga. Satu kali lagi la ilaha illallah, udah jangan tambah lagi. Mudah-mudahan dengan ajaran kita itu dia mengakui makna kalimat. Karena orang yang hampir mati itu dia sudah melihat tempatnya. Adakah dia di surga atau dia di neraka? Allah tunjukkan sudah. Insya Allah ditunjukkan. Nih tempat kamu, di surga atau di neraka, hampir mati. Pada saat itu, itulah orang sudah, Insya Allah. Kalau sudah melihat tempatnya di neraka, di surga, hatinya gembira, senang. Kalau melihat tempatnya di neraka, Allah susahnya. Makanya, kalau susah juga nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, bacain Yasin. Susah, kita ajarin 3 kali saja, jangan banyak-banyak ajarinnya ya. La ilaha illallah. Nggak mau juga la ilaha illallah, nggak mau la ilaha illallah 3 kali, nggak mau. Udah baca Yasin, baca Yasin, ajak kawan, ajak saudara baca Yasin. Nggak mati juga, baca surah Ar-Ra'd, baca surah Ar-Ra'du. Setelah surat Yusuf itu ada nama satu surah Ar-Ra'du, Ra'ad petir, baca itu insya Allah. Nah, kalau nggak hasil juga, itu tadi itu. Ra'du nggak hasil juga. Nah ini nih bala anam nih, lihat nih. Nah, katanya habis. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Berhenti yang mencintai dunia. Berhenti, taubat. Mumpung ada umur kita, mumpung ada kesempatan kita, amalkan. Hanya itu aja Pak. Sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, zakat jangan tinggal, rukun-rukun jangan tinggal. Amalannya cuma satu, la ilaha illallah. Makanya afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus yang malam, harapan kita adalah nanti ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, itulah yang datang. Alhamdulillah, jaminan Nabi surga.
Apalagi kalau udah Nabi yang menjamin, udah nggak ada lagi. Karena kelebihan kalimat la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Barang siapa mangkana akhir la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah khalasahu minan nar, bebaskan daripada api neraka. Membaca 70.000 kalimat la ilaha illallah menjadi tebusan daripada api neraka. Kan luar biasa. Pendek kalimatnya, tidak ada yang bisa. Nah, di sini kita baca. Adakah mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini kitab wali Allah. Namanya kitab Al-Hikam wali Allah. As-Sakandari. Saya baca apa biar Bapak tahu nanti. Tadi saya mengira, kata seorang arif wali Allah, dia mengatakan bahwa sayalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sayalah yang cinta kepada Allah. Sayalah yang semuanya. Tetapi setelah mengetahui bahwa, Pak ya, kalimat la ilaha illallah, bahwa Allah mendahului zikirku sebelum aku berzikir. Allah mendahului zikirku sebelum aku berzikir. Pikir-pikir. Dan Allah lebih dulu mencintaiku sebelum aku mencintainya. Yang paling dahsyatnya ialah Allah menarik aku sebelum aku berzikir. Jadi kita berzikir ini tarikan Allah, jazabatun min jazabillah, tarikan, magnet. Nggak percaya Pak? Banyak orang tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah karena tidak ditarik. Semuanya kan kuasa Allah. Kalau ente ditarik oleh Allah mengucap kalimat la ilaha illallah, dari ujung dunia ente juga datang. Itu saudara kita Pak Jayadi itu dari Cijantung datang ke sini hanya dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha, nggak ada yang lain dia. La ilaha illallah, ditarik Allah. Nah, gitu juga bapak di rumah nanti. Coba deh rasakan di rumah sendirian, bisa nggak kira-kira lah tengah-tengah malam kita bangun ya jam 3, jam setengah 4, la ilaha afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nggak ada yang tahu kita berzikir. Artinya itu adalah tarikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tarikan Pak. Bapak yang datang dari rumah jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi sebelum azan itu ditarik. Kalau nggak tarik, banyak orang datang ke masjid nggak banyak, banyakan tidur di rumah, nggak ditarik. Yang datang itu ditarik. Ayo sholat subuh, sholat berjamaah, itu tarikan Allah. Bersyukur kepada Allah Pak. Bukan karena kebiasaan kita, wah saya hebat, saya sudah baca pelajaran ini, guru ini, enggak bisa alasan seperti itu. Tarikan Allah. Kalau tidak ada tarikan Allah, jadi apa kita? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buku-buku besar. Buku Riyadhus Shalihin ini kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu banyak karangan, Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim. Ini karangan guru Masjidil Haram. Ini karangan As-Sakandari. Wali Allah, banyak kitab di rumah saya Pak. Saya pelajari betul-betul, saya pelajari supaya saya dapat mengambil pelajaran daripada itu. Gitu Pak. Kita buka pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas, silakan. Ustaz Mahfud biasanya ada pertanyaan. Fadol. Silakan. Ayah. Menyebut la ilaha doang terus langsung habis, berarti kan tiada Tuhan. Jadi mengaku tiada Tuhan itu gimana? Putus. Ya, itu tadi ya. Nah, orang yang mau meninggal
Dia udah ngucapin la ilaha, dicabut. Tapi kalimat itu adalah sebenarnya la ilaha illallah. Ataupun tadi kalau kita belajar tarekat, kalau tarekat saya itu Junaid al-Baghdadi, ya Qadiriyah namanya. Kalau tarekat yang saya ikut, guru-gurunya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Martapura, itu guru-gurunya, guru-guru saya. Nggak apa-apa, ada kalimat Allah, Allah, Allah. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhan, asal nyebut Allah. Tapi Nabi mengatakan la ilaha illallah. Walaupun dia tidak mengucap la ilaha illallah, ada yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu sah kalimat Allah itu luar biasa. Allah, Allah. Dalam tarekat itu memang ada amalan Allah, 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 Allah. Ada yang jahar, ada yang sir. Tapi kalau saya ini orangnya jahar, ucap Allah, 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 Allah. Nama-nama Allah yang 99. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya pernah melihat seorang wali Allah mau meninggal itu apa bahasanya? Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Yang kita baca dalam ratib itu. Ya Dzal Jalal itu sama dengan la ilaha illallah, mengagungkan, maksudnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Paham tuh ya? Yang lain enggak, silakan. Silakan. Terus pakai ini nih. Ya. Ya. Satu-satu ini pertanyaan saya keluar dari jamaah kita di masa sholat. Yang saya tanyakan, kalau kita sholat kan baca Al-Fatihah itu pernah wajib. Dari Bismillah sampai Walhamdulillah itu wajib. Di masa sholat. Ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau kita sedang bersolat, saya sering melihat, apakah memang itu saya salah ya? Apa? Mau sebab dapat ya? Kalau memang itu dia itu dibenarkan, berarti ya saya juga bersama. Yang saya tanyakan, saya sering dengar baca Al-Fatihah itu, sering baca, pokoknya jadi imam juga. Sering memang baca lafaz ihdinas shiratal mustaqim itu menurut saya, karena memang lafaznya begitu. Tapi yang sering saya dengar, bukan saya soal apa gitu ya. Ini bukan masalah lafaz, bukan. Ini mau rubah menurut saya. Sering membaca ihdinas shiratal mustaqim, bukan mustaqim. Berarti kalau mustaqim berarti itu hurufnya dua mati kan. Itu sudah merubah. Mendengarkan yang saya itu mustaqim. Iya. Satu. Yang keduanya terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi dibaca ghairil maghdubi waladdallin. Bukan waladdallin. Kalau yang saya lihat itu waladdallin. Ya. Ini berarti mana? Ada bak di situ. Waladdallin. Nah ini kalau bersolat gimana, sah apa tidak? Iya. Ini biar aja, jelas saja. Ya. Makasih. Ya, makasih. Dalam hal membaca Fatihah, kita mazhab Syafi'i meyakini bahwa surah Al-Fatihah itu 7. Ya, ayat-ayatnya 7. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Satu itu ya. Kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf di situ, kalau mau waqaf napas enggak sampai, ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Ya. Kita di Indonesia ini panduan kita untuk baca Fatihah itu Bapak barangkali kalau punya YouTube ya. Kalau ada YouTube itu lihat mulutnya Said Agil Munawar. Itu ahli Quran Indonesia. Lihat mulutnya. Saya perhatikan mulut dia dalam baca Fatihah. Tidak seperti kita. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kim yang mustaqim. Kalau mustaqim sudah berubah huruf mim menjadi nun. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya ihdina, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do panjang 5 harakat. Lin. Jangan berhenti, jangan kayak tadi itu walad do, jangan pakai dal, jangan walad do. Do itu lidah kita yang bermain. Da do. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya begitu. Ini sudah jelas saja. Ini bukan masalah makhrij hurufnya ya. Ini dia menambahkan ghairil maghdubi 'alaihim walab, jadi ada ba ini. Ada ba di situ. Kan, ya. Kalau lisan itu enggak ada, langsung ya. Walad dod kan berarti. Ya. Ini walab berarti menambahkan. Ya. Nah, ini gimana? Boleh apa enggak? Batal sholatnya. Begini, kalau dia memang tidak bisa merubahnya, dia tidak boleh jadi imam. Kalau tidak bisa merubahnya, tidak boleh jadi imam. Namanya kan kalau orang Quran itu namanya qori. Baca Ustaz Mahfud ini bacaannya bagus, namanya dia qori. Yang bacaannya tidak rusak namanya qori. Tapi kalau ada bacaannya rusak, umpamanya dia nggak bisa nyebut tadi itu walab do, dilatih juga nggak bisa. Kalau dia wajib tidak sudah belajar, nggak mau belajar, salah. Belajar cari guru. Walab dolin itu huruf dod. Enggak kenal huruf dod juga, tetap juga walab dod. Jangan jadi imam, jadi makmum saja. Sah sholatnya. Tapi kalau jadi imam tidak boleh, batal makmum. Itu dipelajari benar-benar ya. Fatihah itu kita itu syarat rukun utama Fatihah. Kalau salah surah umpamanya salah wadduha, nggak apa masalah, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Salah wadduha, salah apa saja. Tapi kalau Fatihah nggak bisa, batal semuanya. Imam salah Fatihah, makmum batal. Mendingan jadi jangan dirubah walad dolin kok menjadi walad dolin. Atau mungkin saya belum pernah dengar itu. Saya kan jarang ya. Iya jarang. Saya yang sering. Iya. Ini biar tahu aja gitu. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin dia apa hilaf yang nggak tahu ya. Iya. Yang jelas ada gitu. Biar nanti masing-masing kita belajar ya. Kita sudah berusaha untuk mendatangkan yang terbaik. Tapi kalau orang itu dia menjadi imam sir boleh. Jadi ada qori, ada ummi. Ummi itu adalah yang lidahnya cedera, nggak bisa dia membaca dengan baik. Umpamanya begini, ha tidak bisa, mesti pakai ha juga. Alhamdulillah. Itu jangan jadi imam tuh. Alhamdulillahi Rabbil. Ada lagi Rabbil Alamin. Ada yang banyak nggak bisa nyebut ain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minimal ain ya diperbaiki tajwid Fatihah tadi itu.
Ya gitu ya Ustaz Marfud ya jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain, ada waktu, tinggal waktu beberapa menit. Silakan Pak. Yang tadi silakan, yang di belakang. Maaf. Ini pertanyaan penting ini. Silakan. Untuk melanjutkan pertanyaannya Pak. Iya. Untuk keseluruhan tadi mengenai pemberian tadi itu kira-kira sholatnya batal semua apa harus diulang atau gimana? Sedangkan saya pernah dengar ya keutamaan sholat berjamaah, kalau salah satu imam lagi nggak benar atau nggak khusyuk, asal makmum ada salah satu yang khusyuk itu masih sah. Atau dua-duanya ada yang nggak khusyuk, asal menurut keutamaan berjamaah asal sholatnya lurus masih bisa diterima. Itu gitu. Ya. Jadi imam itu sangat menentukan kalau kita sholat berjamaah. Makanya imam yang Fatihahnya 100% betul. Ya, 100% betul. Masalah suara dan lagu itu nilai belakangan itu. Masalah fasohahnya itu belakangan itu. Ya, tapi betul Fatihahnya. Adapun dia umpamanya salah dalam Qul huwallahu ahad ataupun surah-surah itu tidak ada masalah. Fatihah yang pokok. Jadi kalau si imam tadi Fatihahnya udah nggak benar, habis semuanya jamaah. Nah, sekarang lihat si imam tadi Fatihahnya nggak benar, ataupun umpamanya datang ke tempat kita sini. Kita ini kan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita menghormati orang, kita angkat seorang imam. Oh, kita dengar ini lagu Qur'annya bagus. Tiba-tiba dia angkat sholat, katalah maghrib, Allah, atau Jumat umpamanya ada tamu, Allahu Akbar. Tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai bismillah, habis gitu. Mendingan imam yang ada. Kalau dia lain akidah dengan kita, jangan. Makanya nggak bisa sembarangan nyuruh orang jadi imam kalau akidahnya. Akidah yang paling penting. Kalau beda akidah repot kita. Atau satu lagi itu tadi begini. Tadi imam itu cedera bacaannya. Makmum yang, nah ini kan makmum ini ada dua jenis. Ada makmum yang teliti, ada makmum enggak teliti dia. Pokoknya sudah berjamaah ya oke udah. Pokoknya udah usolli fardul maksasa rakaatin amman Allahu Akbar. Dia enggak mikirin imam. Ada di antara jamaah makmum itu mikirin bacaan imam. Nah, ketika dia tahu imam itu bacaannya rusak, dia wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Kalau dia tidak mufaraqah batal sholatnya. Umpamanya begini. Imam sembahyang tiba-tiba di baju imam itu ada darah. Ada darah. Yang melihat makmum yang di belakang. Wajib makmum itu mufaraqah. Karena menurut pelajaran fikih darah itu adalah najis, tidak sah. Nah, yang tidak tahu ini, yang tidak tahu nggak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, ataupun umpamanya begini, di kaki imam itu ada kotoran najis umpamanya. Ketika sujud terlihat. Orang yang melihat itu yang mufaraqah. Mufaraqah itu artinya katanya apa? Saya mufaraqah, saya sembahyang sendiri, lagi nggak ingat imam. Itu mufaraqah. Jangan kalau sudah mufaraqah semuanya harus berbeda Pak ya. Jangan lagi ikut ruku, jangan lagi ikut sujud dia. Kalau dia niat mufaraqah tapi ruku masih ikut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana, batal, nggak boleh. Kalau mufaraqah itu namanya udah berbeda lain. Kamu jalan sendiri, imam jalan sendiri. Yang tidak tahu tetap sah. Mumparid itu mufaraqah dalam istilah fikih. Mumparid sembahyang sendiri. Gitu Pak. Ya. Yang tahu aja, kalau yang tahu batal, yang tidak tahu ya sudah semuanya khusyuk dijamin. Ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, masalah sholat dulu nih ya. Iya Pak, silakan. Sekarang sempurnanya sujud
itu kan harus 7 anggota. Anggota. Ya, yang harus ke lantai. Lantai. Kan? Seandainya sujud kakinya masih gantung itu nggak sempurna. Ya. Dan jidatnya masih tertutup sama terutama ya yang menghalangi itulah. Nah, ini yang Itu gimana kan? Gitu? saya mau praktek ini. Ya. Bener-bener saya mau praktek ini. Ya, penting itu. Karena masih banyak zaman kita sujud kaki masih gantung dan sujud kepalanya masih tertutup dengan apa yang dia pakai. Nah, Ya. kelihatan nggak nih saya di sini ya? Sujud, anggota sujud itu pertama jidat, dan jidat harus dibuka. Jidat harus dibuka. Kalau orang sholat begini tidak sah, tidak sah. Atau jidat dulu kita urus ya, jidat. Nah, harus buka. Seseorang tidak pakai pici, rambutnya panjang, tiba-tiba ketika dia rukuk rambutnya tidak sah sholatnya. Tuh ya. Atau begini, soal jidat dulu, anggotanya 7 jidat, 2 telapak tangan. Ini telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Ya, nih sekarang lihat. Jidat ini, ya ini ya, jidat 2 tangan nih. Nih, 2 kaki nih, kaki nih, lihat nih. Kaki ini minimal ini, minimal. Kalau boleh sempurna, kalau dia gantung habis, batal. Kalau dia imam batal semua sholat. Kalau gantung, ataupun gitu aja ala kadar begitu ya, tidak sah sholatnya, sendiri atau berjamaah. Itu kaki ya. Nah, kemudian tangan harus, kalau tangannya begini, sujud nggak sah kan sholatnya. Tangan begini, di agak begitu, harus ditekan tangannya. Tuh, ini kaki. Nah, kemudian satu lagi, karena kita pakai ini atau pakai sorban, terkadang ini jahat ini Pak, bahaya ini. Kadang kita mau sujud, nah ini kabel ada di sini, batal sholat kita. Jaga ini. Kalau ada kabel kena ke jidat, batal sholatnya imamnya. Ini jahat ini Pak, karena abdi sebelah kanan. Jadi terkadang udah begitu Allahu Akbar, dia ada di situ, terpaksa begini kita. Kalau saya di sini, habis sholat kita batal. Hati itu ya. Kemudian orang punya sorban, sorbannya panjang, tiba-tiba nggak terurus sorban, Allahu Akbar, jidatnya ketutup sorban, dan sorban ini diajak bergerak sama dengan kabel tadi, naik turun, batal. Ini satunya. Tangan, kaki kalau gantung habis, wajib tepu. Masalah duduk di antara 2 sujud gak ada masalah, tidak ada kewajiban. Mau seperti ini, rapih semuanya. Udah Pak, rukun sujud itu hati-hati ya, ini yang paling penting jaga. Jangan ada tertutup dengan kabel, karena kita sekarang ini udah pakai kabel. Kalau ini kena kepala habis batal. Sorban juga begitu. Halus nggak pengajiannya itu? Tangan mesti tanam. Banyak saya lihatnya begini. Ada yang saya lihat begini. Jangan gitu tekan. Ya terutama jadi imam ya. Tuh. Bagaimana kalau ada tisu udah Pak? Tisu. Ini sering nih. Karena angin dia. Ya. Pas sujud, tisu ada di depan tuh. Nah. Tisu beda lagi kan? Tisunya ngikut nggak? Enggak ikut pakai. Tisunya ikut nggak dengan jidat kita nggak? Dia ketindihan. Iya. Terus mesti betul. Tisu datang sendiri. Iya. Sebentar itu Pak Haji. Ya. Ini kan kita sholat tidak benar tisu nih. Tahu tisu kabur gimana lah? Tahu pas kita sujud ketindihan. Ya, ini. Itu kan bukan yang dipakai. Ini dia tisu ini.
Ini tisu nih. Ini tisu, tiba-tiba kita sholat dia datang. Kembang sendiri. Tuh, datang sendiri. Nah, udah nggak apa-apa. Tuh. Asal saja tisu ini jangan ngikut. Kalau kita sujud, dia lengket di jidat kita bawa bergerak habis. Kalau dia tidak bergerak, biarin aja. Kan ada di antara kawan-kawan kita, kalau sholat pakai sapu tangan ya. Kan di tisu. Pakai sapu tangan nggak apa-apa. Tapi hati-hati Pak, yang pakai sapu tangan biasanya orang Syiah itu. Hati-hati, Syiah biasanya jangan jadi imam tuh. Hati-hati yang pakai sapu tangan itu kan biasanya gitu datang ya. Ada berapa jemaah di sini kan ya, dia pasang sapu tangan. Itu hati-hati, itu ajaran Syiah. Gitu, hati-hati deh. Kan tahu semua kalau Tahu semua itu jelas itu ya. Anggota sujud itu tadi itu. Itu dia. Gitu Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini halus ini pengajian kita sudah ini Pak ya. Jadi anggota sujud tadi itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang ada tanyakan. Nah, gini. Ini betul. Saya terima kasih ini pertanyaan. Bagus saya berdiri. Orang yang sembahyang pakai bangku duduk gini Pak ya. Saya ajarin andai kata terjadi pada diri kita nanti. Andai kata terjadi pada diri kita, tidak mustahil Pak. Yang sehat banyak sudah begitu. Ambil bangku. No. Biar tahu diambil di bangku. Biar jelas. Ini bisa menimpa diri kita. Bisa menimpa diri kita ini. Saya hati-hati banget ya. Nah, ini kan satu bapak-bapak kalau kena bangku sana di belakang, di pinggir sana atau di belakang sana. Nah, kata dia biasanya penyakit ini nih. Penyakit dengkul ya, dari hukum fikih ya. Banyak pinggang sih. Ya, pinggang. Nah, selama dia masih bisa berdiri, usolli fardhal maghribi atau fardhal jumat rakaatain ma'muman lillahi taala, Allahu akbar. Masih wajib berdiri. Kalau sudah merasa tidak tahan, duduk. Nah, kalau rukuk diizinkan seperti ini rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sujud wajib, sujud anggota yang 7. Bisa enggak dia kira-kira? Kalau bisa anggota yang 7, dia wajib turun. Tuh. Nah, kalau sudah tidak bisa, baru. Udah nggak bisa, baru. Yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Itulah disebut dalam ilmu fikih yudayan. Ditanya kekuatan agama dia. Jangan karena malas sujud, dia tidak sholat, tidak sah sholatnya. Itu hati-hati. Ya, mudah-mudahan nanti 2 minggu akan datang kita bahas lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini bagus banget ini pertanyaannya ini. Ya. Ya, hidup ya. Ya, kita tutup pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Kitab